Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk grupnya Bakri dan 3 saham dari grupnya Pak Prayogo. Ada Cuan, PTRO, dan Tepia. Dan juga ada Avia dari grupnya Tankop ya. Langsung saja ke saham pertama, itu ada Bumi yang ditutup di harga 134 menguat 2,29%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi ada distribusi oleh CC tapi ditampung oleh CD, AK, AZ, LGKI. Nggak masalah, masih oke. Langsung saja ke teknikannya. Bumi candlenya hammer terbalik, padahal bagus ya, hari Jumat dia open gap up. Masalah nggak sih seperti ini? Nggak masalah. Kenapa? Karena dia juga terbiasa open gap up terus turun, tapi setelah itu naik. Yang penting kita tahu trennya kira-kira masih kemana. Yang pastinya tren Bumi masih condong ke atas, masih akan uptrend karena berpeluang besar. Bumi itu sudah terkonfirmasi swing low minggu kemarin, tinggal lihat minggu ini mestinya arahnya itu minimal 140-145. Kita lihat ya untuk minggu ini. Coba lihat time frame weekly-nya. Time frame weekly-nya koreksi biasa tapi ada ekor ya oke. Tetap hijau candlenya minggu ini. Ya target terdekat 145. Ya mudah-mudahan bisa neckline resisten kuat. Itu 150. Jadi kalau dia seminggu dapat 10% lumayan. Kalau Bapak Ibu berminat ya. Terserah Bapak Ibu lah bagaimana strateginya untuk Bumi. Itu aja. Lanjut. BRMS yang ditutup di harga 274 menguat 4,58%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BRMS ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BRMS bagus ya. Kemana arahnya? Tetap kalau saya lihat ya ini ya, bukannya 280 lagi, tapi ini kita perpendek 280 terdekat, tapi ini 280 sangat mungkin lewat minggu ini. 300 kalau minggu ini jalan. Ya, 332 tuh. All time high kah? Oh, jauh ya, masih jauh nih. Tapi terdekatnya kita targetkan 300 saja kalau jalan minggu ini. Tapi kalaupun turun dia masih aman. Kenapa? Dia nge-base. Yang penting kita seperti tadi saya bilang, tahu trennya kira-kira condong kemana? Ke atas. Jadi kalaupun dia sideways nge-base di area ini nggak masalah. Tetap akan menguji kembali resistannya 300 nantinya. Kalau nggak minggu ini ya minggu depan. Itu untuk BRMS masih bagus nggak? Masih bagus. Time frame weekly-nya kita lihat. Tuh baru 4 candle naik dan volume juga ya volume minggu kemarin tuh kecil setengah ya. Berarti nggak terlalu kuat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba flow-nya datang lagi minggu ini ditarik naik itu bisa nggak? Bisa. Nggak salah juga. Kalaupun koreksinya tadi nggak masalah, palingan 240, 250 mantul lagi. Untuk turun sampai ke 200 terlalu dalam. Apa yang menjadi pendorongnya untuk turun? Sentimen apa kira-kira? Kalau menurut saya saat ini nggak ada sentimen yang bisa mendorong. Oh mungkin ini. Ya ada yang terbaru tuh. PKPU. Grupnya Bakri cuman nggak. Oh itu pipa ya. Bukan BRMS. Jadi BRMS nggak ada yang bisa di menghalangi, maksudnya nggak ada yang bisa menghalangi untuk dia terus naik. Jadi trennya tetap uptrend ya BRMS. Tapi disclaimer dianalisa kembali. Kalau di grup Borneo Trader itu udah beli dari bawah ya. Jadi sekarang follow the trend. Boleh nggak sih beli di atas? Ketinggalan nggak sih? Tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Nggak harus selalu beli di bawah. Beli atas itu juga boleh. Bisa profit juga. Beli bawah tuh belum tentu juga profit, tapi bisa loss juga. Ya keuntungannya kalau kita pas momentum beli di bottom, ya walaupun nggak pas-pas bottom, tapi di harga bawah pas dia uptrend kita follow the trend itu enak. Apalagi BRMS ini nggak ganggu psikologis. Seperti apa sih nggak ganggu psikologis? Yang seperti ini ya Bapak Ibu. Dia naik terus sideways naik, nggak ada jebol support, naik. Yang ganggu psikologis tuh yang seperti ini nih. Kita beli di harga 147, dia di resisten 166 turun. Bingung kan? Mungkin sisa 2%, 3%. Aduh. Nggak di TP balik ke harga beli. Kalau di TP terus naik seperti ini ya. Habis itu
lagi di bawah, jebol kan, nah naik. Nah ini yang mengganggu psikologis. Kalau sudah di atas nih udah enak kan, kalau dia sudah sinyal uptrendnya kuat, nggak ada lagi cerita ganggu psikologis. Di atas ini pasti nggak ganggu psikologis, pasti ada ganggu psikologis lagi. Ya momentum yang saat seperti ini nih udah ya akan sulit terjadi di atas ini. Pasti dia ngebes seperti ini juga. Itu ya. Itu aja untuk BRMS, tapi trennya kemana ya? Tetap ke atas. Yang penting punya plan lah Bapak Ibu kalau berminat untuk beli BRMS. Itu aja untuk BRMS. Lanjut. NRG yang ditutup di harga 234 menguat 5,4%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya NRG ada akumulasi. Langsung saja katanya NRG bagus. Ya. Waktu itu juga saya bilang ya kemungkinan nggak sampai 210 bahkan 220 aja bisa mantul, dan ternyata mantul. Kemana arahnya? 250. Uptrend nggak? Peluang besar uptrend. Kalau energi ini lebih ke minyak kalau nggak salah ya. Perusahaannya bergerak, emitennya bergerak di bidang usaha minyak. 250 peluang besar ya. Disclaimer tapi tergantung Bapak Ibu lah. Itu aja untuk energi. Uptrend nggak tahun ini? Mudah-mudahan uptrend. Pokoknya tembus 250 siap-siap. Potensi upsetnya masih bisa peluang 20% lagi. Dari 250 aja tuh dia ada potensi upset 25% lagi. 20% lagi ke 300 untuk energi. Lanjut Dewa yang ditutup di harga 72 menguat 7,46%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Dewa, waduh, Dewa bagus, akumulasinya bagus ya. Bapak Ibu perhatikan, cuma 4 broker yang beli, yang jual tipis-tipis. Banyak broker, banyak retail. Menarik nggak? Nah, kalau seperti ini menarik, gas lah. Senin nggak ada cerita nggak digas. Volume lumayan meningkat. Valid nggak? Valid, mudah-mudahan ya. Nggak turun lagi di bawah 70. Target minimal nih kita gambar ulang aja nih. Ya, target minimal 80. Ya, karena itu angka psikologis biasanya. Ya, atau resisten kuatnya ini 88 lah kita targetkan. Atau terdekat 80 lah ya. Nah, tergantung lah bagaimana strategi. Bingung ya melihat seperti ini. Waduh, support resistennya kok acak ya. Naik turunnya seperti nah. Itu kembali ke pengalaman ya. Memang nggak harus bisa tepat pas. Tapi ya ada saham yang seperti ini. Resisten supportnya itu nggak rapi. Ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing lah. Dan sekarang dia sudah breakout 70 aman harusnya. Nah, ya. Ya bisa juga dibilang di bawah sini support, bisa juga 65. 64 bisa ya. Di sini juga bisa. Yang mana sering disentuh aja. Ya, itu aja untuk Dewa saat ini. Menarik juga Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup di harga 149 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PKTR di distribusi tipis. PKTR lagi sideways ya. Nah, PKTR juga sideways. Antara gimana nih minggu depan, tarik naik apa rebound atau turun? Kalau grup Bakri rebound ya rebound. Target mana nih? Gak pendek, targetnya minimal 170. Potensi upset seminggu ke depan 110%. Kita targetkan. Support gimana? Support kuatnya itu ada di 130, EMA 200-nya. Bingung kan? Bagaimana stop loss-nya? Kalau Bapak Ibu mau belajar itu bisa di kelas scalping. Ya, untuk lihat baca bid offer, bagaimana meng-entry sahamnya, bisa dipakai untuk swing ataupun scalping. Tapi menarik nggak untuk PKTR minggu ini? Menarik. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji nggak masalah. Belum apa-apa nih, belum apa-apa. Masih bisa naik, masih bisa ngangkat. Disclaimer ya, dianalisa kembali. Lanjut. AMMN yang ditutup di harga 9.150 menguat 3,09%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya AMMN diakumulasi. AMMN 2 minggu yang lalu saya juga kena nih. Stop loss 3% apa? Ya gagal, nggak bisa kita hindar. Ya, akhir bulan kemarin. Ya, 2 minggu yang lalu lah. Pas dia jebol nih ya, saya out dulu. Dan sekarang mulai ngebest. Naik lagi nggak kira-kira? Naik. Target 10.000. Kita lihat. Pokoknya Bapak Ibu ini sudah kelihatan nih.
Ya seperti ini sebenarnya enak, apalagi kondisi market yang potensi mendukung untuk lebih cenderung sahamnya naik. Apalagi udah 2 minggu sideways, kita udah lihat nih support atau harga yang sering disentuhnya mana? 8.650, 8.700. Dari harga sekarang kita hitung, kalaupun harus stop loss 5%. Kalau dia ke 10.000 2 kali lipatnya. Ya udah, ideal nggak seperti ini risk reward? Ideal. Yang penting kita lihat cenderung kemana sahamnya. Time frame weekly-nya belum terlihat memang kekuatan, masih lemah. Ya, tapi bisa jadi pola dead cat bond naik dulu, dia baru mungkin turun lagi. Atau sideways, tiba-tiba langsung naik lagi ke atas, kan itu bisa terjadi. Nah, setelah dia membentuk swing low-nya digas lagi ke atas, itu bisa terjadi. Ya kita lihat update selanjutnya. Itu ya. Jadi minggu ini kemana AMMN? Cenderung rebound ya. Disclaimer. Lanjut. ALII yang ditutup di harga 408 menguat 0,49%. Asing net sell. Kalau di broker sepanjang ALII ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. ALII rebound. Gak ada cerita gak rebound ya. Tapi disclaimer ya. Kembali ke masing-masing. Risknya kecil tuh paling 4%. Maksimal 5%. Rewardnya minimal itu 8-9% ke 440, 450. Bahkan kalau memang masih diangkat ALII ini 500. Kita lihat minggu ini ya. Tapi targetkan aja pendek-pendek. Kalau seminggu dikasih 8%, besar nggak? Besar ya. Jangan melihat saham yang ada di RTI Bisnis, ada yang di Mover, ada yang di Gainer, sehari bisa 35%, bisa 25%, bisa 18%. Ya kita fokus aja ke saham-saham pilihan kita, fokus aja ke pertumbuhan portfolio ya. Kalau sebulan cuma tumbuh 1-2%, ya udah disyukurin, dipelajari, dievaluasi lagi biar pertumbuhan portfolionya bisa lebih baik ya. Seperti itu. Memang susah untuk mengendalikan psikologis. Musuh terakhir trader, investor itu dirinya sendiri. Market ya gitu-gitu aja pergerakan tiap hari, tiap menit, tiap bulan, tiap tahun. Tapi ya itu, kita susah mengendalikan diri sendiri. Kadang emosi, kadang mau membalas, kadang nggak mau stop loss, kadang mau di hold aja. Ya, kadang juga setelah nggak mau stop loss di 5%, akhirnya putus harapan, stop lossnya baru di 25%. Apakah Bapak Ibu pernah seperti itu? Pokoknya stop lossnya pasti lebih tinggi, lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk NLII target minggu ini mudah-mudahan sampai 440. Itu aja untuk ALII. Lanjut. Cuan yang ditutup jaga 6.875, terkoreksi 0,72%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya cuan ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Cuan harus rebound juga minggu ini. Jebol 6.700, buang aja mungkin 3% ya. Pokoknya rebound minggu ini. Ya itu aja untuk cuan. Sudah capai penurunan nih, persimpangan jalannya harus rebound. Kalau enggak ya turun lagi, dia bisa ke 6.000. Untuk cuan ya, coba lihat time frame weekly-nya. Nah, koreksinya volume kecil, rebound. Paling enggak pola dead cat bond lah kalaupun enggak mampu naik. Karena neckline-nya ini harus diuji nih, neckline double top-nya ya. Jadi kalau dari 6.800 ke 7.800 kan lumayan 10%. Disclaimer ya, belum pasti dan dianalisa kembali. Saya juga mau melihat respon market besok dulu untuk saham-saham pilihan. Ya, itu aja. Dan kalau Bapak Ibu mau melihat saham-saham pilihan per 2 minggu, itu bisa subscribe YouTube community, pilih gabung di sebelah tanda lonceng. Kalau dari handphone tuh pilih gabung, pilih yang trader semi pro. Itu per 2 minggu akan dapat saham-saham pilihan. Kalau mau yang setiap hari minggu, jadi 4 kali sebulan, itu bisa pilih Pro Trader. Pro Trader di YouTube Borneo Trader Community itu juga ada cara average down saham-saham berfundamental bagus. Biar Bapak Ibu tahu berapa kali bisa average down, di harga berapa aja, di kondisi apa. Ya, jadi biar nggak sembarangan tuh Bapak Ibu juga aman, tenang, kerja pun nyaman, nggak mikirin sahamnya, udah tahu ini saham fundamental bagus di mana average down-nya. Ya, kalau tertarik bisa join
Ya, pilih yang pro trader. Kalau Bapak Ibu mau yang setiap hari live update, itu bisa join di external community Stockbit. Itu free. Ya, grup-grup swing Bapak Ibu bisa pilih, masukkan kode R41778. R-nya R besar. Yang penting Bapak Ibu punya saldo 10 juta, transaksi setiap bulan akumulasi jual beli itu lebih dari 50 juta atau minimal 50 juta, itu bisa tetap berada di dalam grup. Bagi Bapak Ibu yang punya akun lain, yuk bisa pindah ke Stockbit, karena Stockbit juga aplikasinya bagus untuk desktopnya, aplikasi handphonenya juga cukup oke, dan bisa cepat juga open posisi di menit-menit awal open market. Ya, kalau tertarik bisa join, atau kalau masih nyaman dengan aplikasi yang lama, sudah terbiasa, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Ya, itu dengan berbayar. Kalau tertarik bisa link tree di bio Instagram Borneo Trader R-nya 2 atau link di deskripsi video ini. Ya, itu aja dulu iklannya. Lanjut kita ke PTRO yang ditutup di harga 14.100, menguat 2,17%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya PTRO diakumulasi. Lanjut PTRO rebound minggu ini ya. Tembus ke 14.000. Udah tembus 14.000. Target mana? Minimal 15.000. 15.600. Kita lihat ya. Untuk PTRO. Itu aja. Lanjut Tapia yang ditutup di harga 8.550, terkoreksi 0,29%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Tapia, aduh, lagi momentum nih, nggak tahu nih. Oh, pokoknya gini aja. Kalau Bapak Ibu minat ya, koreksi 2,5% buang aja lah. Benar ini bisa jadi swing low, tapi disclaimer ini lebih ke spekulasi ya. Kalau mau lebih aman ya memang kalau dia tembus 9.000 dulu. Tapi kan lumayan tinggi tuh, dari 8.550 ke 9.000 tuh ada sekitar 4% lebih kan. Peluang profitnya sayang juga dilewati. Tapi siap nggak Bapak Ibu stop loss 2% dari harga sekarang? 2,5% lah. Kalau siap ya silakan. Tapi ya resiko di stop loss area ini tiba-tiba bisa mantul. Ya itu bagian dari trading lah. Kalau saya sih biasanya yang saya nggak peduli. Saya bisa cari lagi di saham yang lain kalaupun harus stop loss. Ya, memang kalau dilihat kondisi seperti ini, supportnya itu ya level psikologis 8.000. Tapi ya mungkin gak dia turun dulu ke bawah terus naik. Bisa jadi di area 8.500 nih langsung rebound. Ya itu kan nanggung. Kita lihatlah bagaimana respon market besok untuk Tapia ya. Pokoknya kalau dia rebound, mudah-mudahan serius rebound seminggu ke depan. Tapia. Saham terakhir Apia yang ditutup di harga 484, menguat 0,83%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Apia didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. Apia sabar, tunggu aja. Saatnya bangkit lah. Tunggu aja saatnya bangkit. Kalau nggak 1-2 minggu ke depan. Pokoknya tembus 520 bangkit Apia. Saatnya kalau Bapak Ibu mau kumpulin Apia saat ini. Kenapa? Apia lagi ngebest untuk peluang besar. Disclaimer tapi untuk naik. Target minimal 600 dan ya target saya mudah-mudahan jalan itu lebih dari 700 nantinya. Karena dia akan mematahkan tren downtrend ya, siap-siap bangkit. Mudah-mudahan tiba-tiba bisa all time high di 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan kan menarik. Ya, jangan targetnya berharap 2 bulan ke depan langsung all time high. Ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Ya kita targetkan lah sampai Maret. Nanti kalau dikasih 100% dari sekarang, besar nggak? Ya besar lah. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.